Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Moga-moga pada kesempatan pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, sebelum kita melanjutkan materi yang kemarin, dan ini tambahan materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Moga-moga dengan kita berdoa, materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kita mulai saja berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan pembahasan atau materi pada pagi hari ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa simak terus materi yang akan saya sampaikan dari awal sampai akhir. Karena di akhir materi yang saya sampaikan, seperti biasa, kalian harus mengisi resume atau rangkuman dari apa yang saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Jika kalian tidak mengisi resume tersebut atau ringkasan materi tersebut, maka akan saya anggap tidak hadir atau alpa pada hari ini ya. Sekali lagi saya minta kerjasamanya kepada kalian semua untuk mengisi resume tersebut serta menyimak apa yang saya sampaikan meskipun melalui streaming seperti ini. Oke. Kita mulai saja pembahasan pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai zaman praaksara. Apa sih itu zaman praaksara? Zaman praaksara di situ dituliskan, bisa dilihat di LKS kalian, pengertian zaman praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Jadi pada zaman praaksara ini manusia belum mengenal adanya tulisan atau huruf. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini kita sudah mengenal huruf serta tulisan. Contoh misalnya huruf A bentuknya seperti ini, pengejaannya seperti ini. Huruf B bentuknya seperti ini, serta pengejaannya seperti ini ya. Nah, itulah yang membedakan zaman praaksara sampai zaman sekarang ya. Kalau zaman praaksara itu sama sekali manusia belum mengenal adanya tulisan. Mungkin pada zaman tersebut ketika berkomunikasi ya, manusia purbanya atau jamaah atau manusia yang pernah hidup pada zaman praaksara tersebut menggunakan kode-kode tertentu ya, mungkin dari gerak tubuh atau ibaratnya isyarat untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan kita sekarang lebih enak komunikasinya ya, karena kita pada saat ini sudah mengenal adanya tulisan atau aksara. Kita mau berkomunikasi misalnya si A dengan si B, bisa bertatap muka langsung ya, ngobrol langsung karena kita sudah mengenal aksara atau tulisan atau bahasa ya, baik dari hurufnya, dari pengejaannya, dari pengucapannya kita udah tahu ya, sehingga itu memudahkan kita untuk berkomunikasi.
Bahkan sekarang ini banyak jenis-jenis komunikasi yang dapat kita lakukan. Tadi seperti ngobrol langsung, melalui televisi, melalui handphone, melalui surat, atau ibaratnya macam-macam. Ya, itulah yang membedakan zaman praaksara dan zaman sekarang, zaman dimana manusia sudah mengenal tulisan. Tidak hanya itu, dalam buku modul sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud dijelaskan masa praaksara disebut juga dengan masa nirelka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan, ya. Jangankan ibaratnya mau nulis atau ibaratnya membuat huruf, manusia pada saat itu saja belum bisa ibaratnya mengucapkan kalimat, hanya bahasa isyarat yang mereka gunakan pada saat zaman praaksara tersebut, ya. Next, untuk selanjutnya di slide berikutnya sejarah zaman praaksara di sini, ya. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan ilmu geologi, di mana ilmu arkeologi ini adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng, artefak, monumen, candi dan sebagainya. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Banyak ibaratnya kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia itu bisa ditemukan dengan ditelitinya atau peneliti, ya, seperti lempengan, artefak, monumen, candi dan sebagainya. Jadi kehidupan pada zaman dulu itu diketahuinya ya karena adanya peneliti yang meneliti dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia pada zaman dulu, ya. Nah, sedangkan ilmu geologi dan cabangnya ya berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi nih dipelajari juga. Jadi ilmu geologi itu geologi itu merupakan ilmu yang mempelajari usia lapisan bumi, dan biologi berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati. Jadi yang artinya geologi itu selain mereka mengkaji tadi, arkeologi itu ibaratnya mengkaji tentang peninggalan-peninggalan manusia purba seperti tulang atau artefak atau macam-macam. Nah, yang geologi ini lebih fokus terhadap lapisan buminya. Dan biasanya ketika tulang belulang tersebut terkubur di dalam lapisan bumi ini dapat ditentukan, ya, dengan melihat lapisan bumi ini pada tahun berapa manusia purba tersebut hidup atau ada di wilayah tersebut. Oke. Nah, di sini zaman praaksara dibagi menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama yaitu zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum berumur kurang lebih 2.500 juta tahun. Pada saat itu bumi masih belum dingin dan udara masih panas sekali. Nah, di sini berarti kalau melihat penjelasan yang ada di buku, ya, ini menandakan pada zaman Arkeozoikum keadaan bumi masih sangat panas, ya. Berarti kalau misalnya bumi sangat panas seperti ini tidak menutup kemungkinan belum adanya manusia pada zaman tersebut, karena
pada zaman tersebut bumi sangat panas. Ya bisa dibayangkan kalau bumi terasa sangat panas, ini ibaratnya dapat membunuh makhluk hidup yang ada di bumi tersebut. Ya jangankan ibaratnya sangat panas seperti ini. Kita saja kalau misalnya datang musim kemarau mungkin sudah kepanasan ya. Ada yang ibaratnya masuk ke kamar nyalakan AC. Terus ada yang sering mandi atau minum es ya, untuk ibaratnya sekedar mengurangi rasa panas pada saat musim kemarau. Nah, sedangkan ini pada zaman ini keadaan bumi sekali lagi masih sangat panas. Mungkin pada zaman ini cuman seperti mikroba-mikroba yang hidup ya. Kemudian kita lanjut, yaitu yang berikutnya, yang kedua adalah zaman Paleozoikum ya. Zaman Paleozoikum. Zaman ini diperkirakan berumur 340 juta tahun. Pada zaman ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Binatang-binatang yang kecil, mikroorganisme sudah ada. Binatang yang tidak bertulang punggung, bahkan beberapa jenis ikan, amfibi, dan reptil sudah mulai ada. Karena keadaan bumi masih berubah-ubah, maka keadaan kehidupan masih sulit untuk meningkat ya. Jadi pada zaman Paleozoikum ini yang berlangsung kira-kira 340 juta tahun ini ya, di sini dikatakan sudah mulai ada nih kehidupan ya. Meskipun ibaratnya pada kehidupan ini cuman seperti hewan-hewan seperti amfibi, terus juga reptil sudah ada, cuman tidak bertahan lama ya. Karena di zaman ini keadaan bumi sudah ibaratnya tidak terlalu panas, sehingga dan ini menyebabkan sudah mulai banyak kehidupan yang muncul di permukaan bumi. Oke. Yang selanjutnya di slide berikutnya, yaitu tentang zaman Mesozoikum. Zaman ini disebut juga zaman sekunder, berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman ini kehidupan di bumi semakin berkembang. Binatang-binatang pada masa itu mencapai bentuk yang besar sekali. Nah, sekali lagi, pada zaman ini banyak binatang-binatang yang hidup dan berukuran sangat besar sekali, seperti dinosaurus ya, atau ibaratnya binatang-binatang yang sejenisnya ya. Nah, ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun ya pada zaman ini. Akhirnya zaman ini juga mengalami kepunahan ya, akibat mungkin dari perubahan iklim buminya ya. Mungkin kalian juga pernah lihat mungkin atau baca berita ya mengenai tentang zaman ini ya. Kalau misalnya kalian sering nonton film tuh ya, contohnya atau gambaran seperti film Upin Ipin itu, ada kan yang di sinetron Upin Ipin yang bercerita tentang dinosaurus tuh, kalau nggak salah saya pernah nonton. Nah seperti itu kurang lebih penggambarannya ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya dinosaurus itu masih hidup pada zaman sekarang ya, bentuk ukuran yang sangat besar ya, bisa kita lihat tuh. Cuman ngeri sekali kalau misalnya pada zaman saat ini dinosaurus kalau masih hidup ya. Jangankan dinosaurus, kita melihat jerapah aja udah wow tinggi sekali ya. Jerapah, gajah, mungkin ini ukurannya melebihi dari jerapah dan gajah pada zaman dinosaurus tersebut. Nah, next yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Oke. Zaman Neozoikum yaitu
Zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Kehidupan di zaman ini mulai stabil, berkembang, dan beragam. Nah, berarti nih kalau udah masuk zaman Neozoikum ini, di sini sudah mulai ada nih, ya, ibaratnya kayak model-model binatang-binatang yang ukurannya bisa lebih kecil lagi, atau ibaratnya tidak sebesar dinosaurus tadi. Nah, bisa di sini zaman ini sebenarnya dibagi menjadi dua, ya. Nah, tapi sebelum itu zaman ini emang berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi pada zaman ini menjadi lebih baik nih. Perubahan cuaca tidak begitu besar walaupun zaman es masih ada nih. Zaman ini dibagi menjadi beberapa zaman, antara lain tersier, bisa sebutnya tersier, ditandai dengan mulai berkembangnya hewan-hewan besar telah memiliki berbagai jenis binatang menyusui. Tuh di situ, ya. Sudah mulai ada tuh di situ, ya. Pada zaman ini ditandai dengan semakin berkurangnya binatang raksasa. Famili binatang menyusui sudah mulai ada. Berarti pada zaman ini itu seperti tadi yang yang kita bahas, kepunahan dinosaurus pada zaman Mesozoikum, kemudian dilanjut dengan zaman Neozoikum, dan dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier. Pada zaman tersier ini sudah mulai muncul hewan-hewan yang ibaratnya menyusui, diantaranya kera dan monyet. Nah, berarti di sini juga udah mulai ada tuh jenis-jenis manusia purbanya, ya. Kemudian yang kedua yaitu zaman sekunder. Zaman sekunder di sini bisa disebut juga zaman kuarter, ya. Berlangsung kurang lebih 600.000 tahun nih, berarti lama nih, ya. 600.000 yang lalu. Pada zaman ini telah ada tanda-tanda kehidupan manusia di sini, ya. Udah mulai muncul tuh jenis-jenis manusia purba pada zaman ini, ditandai dengan munculnya Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia modern saat ini. Masa ini berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Jadi, nah, pada zaman kuarter atau zaman sekunder di sini ini udah mulai ada nih kehidupan manusia purba di sini. Nah, inilah yang nantinya menjadi cikal bakal penelitian yang ibaratnya bisa meneliti kehidupan peradaban manusia yang ada di Indonesia, seperti minggu kemarin yang pernah kita bahas bersama, ya. Di situ dilihat di minggu kemarin itu banyak sekali ditemukan jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia, ya. Paling banyak itu berada di wilayah Jawa tuh, karena peninggalan juga banyak di situ, dan jenis-jenis manusia purbanya pun banyak juga ditemukan di daerah Jawa, ya, seperti peninggalan ibaratnya fosilnya, kemudian juga ibaratnya dari kebudayaannya, budaya Ngandom, Pacitan, itu banyak ditemukan di wilayah Jawa, ya, Jawa Indonesia. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan mengenai zaman praaksara yang kita bahas. Meskipun ibaratnya waktunya sangat terbatas, jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu ibaratnya menyimak apa yang saya jelaskan dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan, ya. Karena di akhir pembahasan kali hari ini kalian harus mengisi resume,
Ya, sekali lagi saya tidak perlu panjang lebar mengenai resume tersebut atau ringkasan materi tersebut. Hanya intinya saja. Ya, sekali hanya intinya saja. Jika kalian belum memahami atau ada yang kurang paham yang saya jelaskan pada kesempatan pagi hari ini, bisa bertanya langsung kepada saya ya melalui WA. Ya, WA-nya bisa ditanya kepada wali kelas kalian masing-masing. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.